Pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang kata kerja atau verb, yang mana kata kerja tersebut bisa digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu action dan non-action. Jadi action itu kata kerja tindakan, kemudian non-action adalah kata kerja non-tindakan, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dalam materi berikut ini. Nah, dalam present continuous ada beberapa kelompok kata yang dikategorikan ke dalam non-action verb, yaitu yang termasuk dalam verb of emotion, yaitu kata kerja yang berhubungan dengan emosi dan perasaan kita. Kemudian verbs of thinking and belief, jadi kata kerja yang berdasarkan pemikiran dan keyakinan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah verb of sense, jadi kata kerja yang berhubungan dengan panca indera. Nah, di sini ketika verb tersebut atau kata kerja tersebut menyatakan atau menggambarkan sebuah persepsi, bukan tindakan. Kemudian selanjutnya adalah verbs of possession, jadi kata kerja yang berhubungan dengan kepemilikan terhadap sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah verbs of being and appearance, jadi kata kerja yang menyatakan sebuah keberadaan atau penampilan. Nah, mari kita bahas satu persatu, jadi masing-masing verb ini. Nah, verb of emotion and feeling, jadi verbs ini adalah merupakan kata kerja yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Contohnya, jadi kalian bisa lihat contohnya, for example, love, hate, like, dislike, want, prefer, and need. Jadi inilah yang terkategori verb of emotion and feeling. Contohnya, yang benar adalah I love chocolate, bukan I'm loving chocolate. Jadi saya suka coklat, bukan saya sedang suka coklat. Nah, seperti itu. Jadi yang terkategori di sini tidak digunakan dalam present continuous. Seperti yang kalian tahu bahwa present continuous itu strukturnya adalah subject plus to be plus verb ing. Jadi yang terkategori dari non-action verb tidak pernah berbentuk ing. Nah, mungkin ada kalian yang bertanya, saya pernah mendengar I'm loving it. Gitu. Jadi memang ada kalimat yang sering dipakai seperti itu, tapi biasanya hanya digunakan dalam komunikasi informal, digunakan dalam slogan-slogan marketing. Bisa dipahami, dimengerti, tetapi secara gramatikal salah. Nah, jadi baik kalimat maupun kata-kata bahasa Inggris, jika kita hanya bertujuan untuk berkomunikasi secara informal saja atau casual begitu, jadi salah grammarnya tidak terlalu masalah. Tetapi ketika kalian ingin mempergunakannya untuk tes, baik itu di sekolah maupun kerja, jadi grammarnya itu atau strukturnya harus sesuai dengan standar grammar atau struktur yang berlaku. Seperti itu. Selanjutnya adalah verbs of thinking and belief. Jadi kata kerja yang berhubungan dengan pemikiran dan keyakinan. Contohnya seperti know, believe, understand, remember, forget, think. Jadi ketika think ini mengekspresikan sebuah opini atau pendapat. Kemudian mean, realize, post, and imagine. Contoh dari kalimatnya yang benar misalnya, she knows the answer. Dia tahu atau mengetahui jawabannya. Bukan
She is knowing the answer. Dia sedang mengetahui jawabannya. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya yaitu verbs of sense. Jadi kata kerja ini yaitu kata kerja yang berhubungan dengan panca indera ketika menggambarkan sebuah persepsi dan bukan merupakan tindakan. Jadi contohnya adalah see, hear, smell, taste, and feel. Nah, kata kerja inilah tergolong adalah verb of sense yang termasuk kategori non-action verb. Contoh dari kalimatnya adalah yang benar, the soup tastes delicious. Supnya terasa enak. Kemudian yang salah, the soup is tasting delicious. Supnya sedang terasa enak. Itu. Jadi tidak digunakan dalam present continuous. Nah, tetapi ketika tes ini berarti sedang mencicipi, maka bisa dipakai dalam present continuous menjadi I'm tasting the soup. Jadi saya sedang mencicipi supnya. Seperti itu. Jadi ketika sebuah kata kerja digunakan dalam konteks yang berbeda, ada kalanya bisa berfungsi sebagai dua kategori sekaligus, baik sebagai non-action maupun action verb seperti itu. Seperti contohnya taste ini. Ini di sini fungsinya sebagai non-action, sedangkan di sini fungsinya sebagai action verb dengan arti yang berbeda. Seperti itu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya adalah verb of possession. Kata kerja yang menyatakan suatu kepemilikan. For example, have, own, belong, and possess. Contoh yang benar, they have a car. They have a car. Mereka mempunyai sebuah mobil. Yang salah, they are having a car. Mereka sedang mempunyai mobil. Secara gramatikal salah. Jadi tidak berbentuk present continuous. Kemudian, nah, have ini bisa berarti dua. Ini berarti memiliki. Dan bisa juga berarti melakukan tindakan makan gitu. Makan sesuatu misalnya. Makan malam seperti itu. They are having dinner. Mereka sedang makan malam. Mereka sedang makan malam. Jadi ketika artinya makan, maka bisa digunakan dalam present continuous. Tapi ketika diartikan sebagai position atau kepemilikan, tidak digunakan dalam present continuous. Seperti itu ya. Jadi sama seperti contoh sebelumnya, have ini bisa menjadi dua arti. Bisa berfungsi sebagai baik action maupun non-action verb. Seperti itu. Bisa berarti dia mempunyai, bisa juga berarti sebagai makan di sini sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yaitu verbs of being and appearance. Jadi kata kerja yang berhubungan dengan keberadaan dan penampilan. Contohnya be, seem, appear, look. Jadi look ini when it means seem ketika diartikan seperti gitu ya. Nah, kemudian resemble atau mirip gitu ya. Contoh yang benar adalah she seems tired. Kemudian yang salah adalah she is seeming tired. Jadi dia sedang kelihatan lelah. Tapi dia lelah. Seperti itu saja ya. Kemudian resembles.
She resembles her mother. Dia mirip ibunya. Bukan she is resembling her mother. Dia sedang mirip ibunya. Jadi digunakan dalam simple present dalam hari ini. Kemudian contoh lainnya adalah that cloud resembles a rabbit. Jadi awan itu mirip sebuah kelinci. Bukan that cloud is resembling a rabbit. Begitu. Nah, memperhatikan contoh-contoh tadi, jadi sebagai kuncinya di bahwa kata kerja itu bisa bertindak sebagai by action maupun non-action. Itu baik sebagai action verb maupun non-action verb. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Jadi depending on the context. Nah, jadi berdasarkan konteks sebuah kalimat, jadi kita bisa mempergunakan beberapa dari non-action verb itu menjadi action verb. Seperti contoh kata-kata berikut ini ya. Think, kemudian contohnya yang statif atau non-action. I think she is nice. Jadi mengekspresikan sebuah pendapat. Menurut saya dia sangat baik gitu. Kemudian ketika action, I'm thinking about my plan. Jadi saya sedang memikirkan tentang planning saya atau rencana saya. Jadi tindakan secara mental, a mental action seperti itu. Jadi kalau di sini bisa dipakai dalam present continuous. Kemudian have, statif non-action, I have a dog. Jadi saya memiliki. Jadi have di sini berarti kepemilikan. Jadi non-action. Jadi bukan I'm having a dog. Ketika I'm having a dog ini berarti saya sedang makan anjing. Seperti itu. Kemudian action bisa menjadi I'm having dinner. Jadi sebuah aktivitas. Jadi aktivitas makan malam, sedang makan malam. Kemudian C, statif atau non-action. I see the mountain. Jadi ketika dalam perjalanan mungkin di pinggirnya melihat sebuah gunung. Jadi persepsi gitu. Jadi tidak sengaja ngeliatin gitu. Kemudian action. I'm seeing the doctor tomorrow. Jadi I'm seeing di sini artinya janji untuk bertemu, an appointment with the doctor. Gitu, akan bertemu ke dokter besok. Jadi akan kunjung ke dokter. Jadi bisa digunakan dalam present continuous. Seperti itu.